Bab 1057, pria yang sangat kuat. Di sebuah restoran, Sander Ye dan Yunita Mu duduk berhadapan. Keduanya memesan beberapa lauk pauk, tapi Yunita Mu tidak menggerakkan sumpitnya, tapi hanya menatapnya, seolah takut dia akan melarikan diri. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kenapa lihat aku?" Yunita Mu berkata dengan lembut, "Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali." Sander Ye berkata dengan hangat, "Kalian ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak kembali?" Mendengar ini, sentuhan kelembutan tiba-tiba muncul di wajah Yunita Mu. Sander Ye mengambilkan udang untuknya dan berkata, "Bagaimana latihanmu?" Yunita Mu berkata dengan bangga, "Aku sekarang adalah guru di Akademi Bima Sakti, guru termuda." Sander Ye tertawa, "Luar biasa." Yunita Mu berkedip, "Dibandingkan dengan para ahli top di dunia kalian, seberapa jauh aku tertinggal?" Sander Ye berkata dengan serius, "Miliaran poin." Yunita Mu memutar matanya ke arahnya, "Aku percaya padamu." Sander Ye tertawa. Dia lebih menyukai kehangatan di Bima Sakti daripada pertempuran dan pembunuhan di luar. Yunita Mu tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu berangkat?" Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Segera." "Oh." Yunita Mu menundukkan kepalanya dan makan tanpa berkata apa-apa lagi. Sander Ye mengulurkan tangan untuk memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku harus berjuang keras akhir-akhir ini, dan aku akan sangat sibuk." Yunita Mu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan berkata dengan gugup, "Apakah itu berbahaya?" Sander Ye mengangguk, "Bahaya." Yunita Mu memegang tangannya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Sander Ye menghibur, "Jangan khawatir, kalau tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisu lari." Yunita Mu terdiam beberapa saat lalu tiba-tiba tersenyum, "Kalau begitu aku akan menunggumu di sini." Sander Ye mengangguk. Setelah keduanya mengobrol sekitar setengah jam, Sander Ye meninggalkan cincin penyimpanan untuk Yunita Mu, lalu berdiri dan meninggalkan restoran. Setelah Sander Ye pergi, Yunita Mu duduk di posisi aslinya dalam waktu lama. Begitu dia meninggalkan restoran, Sander Ye melihat seorang wanita yang dikenalnya. Wanita itu mengenakan gaun ungu dan terlihat sangat cantik. Itu adalah Priska Suanyuan. Melihat Sander Ye, Priska Suanyuan sedikit terkejut, lalu berkata, "Kamu?" Sander Ye tersenyum, "Nona Priska Suanyuan, sudah lama tidak bertemu." Priska Suanyuan berkata dengan suara gemetar, "Lama tidak bertemu." Sander Ye berkata, "Apakah kamu datang untuk menemui Wang Yu?" "Dia ada di dalam." Saat Priska Suanyuan hendak mengatakan sesuatu, Sander Ye berkata lagi, "Nona Suanyuan, aku masih ada urusan yang harus diurus, jadi aku pergi sekarang. Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Priska Suanyuan, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Melihat Sander Ye menghilang, Priska Suanyuan tercengang. Detik berikutnya, air mata mengalir dari matanya. Di sebuah ruangan, Grace, yang sedang sibuk, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mendongak. Sander Ye muncul di hadapannya entah kapan. Melihat Sander Ye, Grace merasa seperti disambar petir, dan kepalanya menjadi kasong. Sander Ye mengharipinya dan tersenyum, "Ada apa?" Grace gemetar, "Bukankah ini mimpi?" Sander Ye mencubit pipinya dengan lembut, dan rasa sakit itu membuatnya tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Sander Ye dan berkata dengan suara gemetar, "Dasar pria kejam, kupikir kamu tidak akan pernah kembali." Sander Ye dengan lembut memegang pinggang Grace dengan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, "Bagaimana bisa?" Grace memeluknya erat, air mata terus mengalir. Sejak perpisahan terakhir,
Tidak ada kabar dari Sander Ye. Dia mengira Sander Ye sudah melupakannya, tapi dia tidak menyangka Sander Ye akan tiba-tiba muncul. Sander Ye tidak tinggal lama, dan pergi setelah meninggalkan ratusan juta. Biarpun dia juga ingin tinggal lebih lama, ada hal yang lebih penting yang menunggunya untuk dilakukan, dan sekarang bukan waktunya untuk kasih sayang keluarga. Saat dia meninggalkan galaksi, dia berakhir di ruangan tempat Kak Maura pernah tinggal. Semua di sini seperti sebelumnya. Hanya saja wanita yang suka menulis buku itu sudah tidak ada lagi. Kak Maura. Sander Ye dengan lembut menyentuh meja di depannya, dan pemandangan dari masa lalu terus membanjiri pikirannya. Sander Ye berkata dengan lembut, "Kak Maura, tunggu aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang. Segera, Sander Ye muncul di depan percikan api. Pada saat ini, Funi muncul di sampingnya, memegang pedang King Xuan di tangannya. Funi menatap percikan api, suasana berbahaya. Sander Ye mengangguk, "Aku tahu." Saat dia berbicara, dia melihat percikan api dan membungkuk sedikit, "Senior, ayo kita bicara." Tidak ada tanggapan. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Permisi." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi bersama Funi, tetapi saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari Mars, "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Sander Ye berhenti dan memandang Mars, "Aku ingin meminta bantuan senior." Suara itu berkata, "Bantuan apa?" Sander Ye berkata, "Bertarung." Orang misterius di Mars terdiam. Sander Ye memandang Mars, menunggu jawaban. Orang misterius itu tiba-tiba berkata, "Maaf, aku tidak bisa pergi dari sini. Adapun alasannya, aku tidak bisa memberi tahu kamu." Sander Ye terdiam. Orang misterius itu menambahkan, "Siapa yang ingin membunuhmu? Pemilik pena Tao? Atau ketua Jennifer? Atau si jalan jahat?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak satupun." Orang misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan, lalu kamu datang kepadaku, tahukah kamu kekuatanku? Aku sangat mampu." Sander Ye. Orang misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu anak kecil masih tidak tahu apa-apa tentang seluruh alam semesta." Sander Ye sedikit bingung, "Apa maksudmu, senior?" Orang misterius itu berkata, "Aku dapat memberitahu kamu hal ini, kecuali keluarga. Kamu sendiri, di antara semua orang kuat yang kamu temui sekarang, ketua Jennifer dan pemilik pena Tao adalah orang-orang kuat yang sebenarnya. Adapun leluhur si jahat, ngomong-ngomong kalau dia bisa keluar dari masalah, dan menghilangkan obsesi terakhir di hati, itu tetap oke." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Senior, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang alam semesta yang luas ini?" Orang misterius itu tersenyum dan berkata, "Jangan bertanya tentang asal-usul aku. Aku tahu lebih banyak daripada kamu, tetapi memberitahu kamu sekarang tidak masuk akal. Ada beberapa jalan yang harus kamu lalui sendiri agar bisa masuk akal." "Mengerti." Sander Ye mengangguk, "Mal mengganggumu, senior." Setelah mengatakan itu, dia membawa Funi dan hendak pergi. Orang misterius itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Sander Ye berhenti dan menoleh ke arah Mars. Setelah hening beberapa saat, orang misterius itu berkata, "Anak muda, jangan terlalu cemas. Aku tidak bilang aku tidak akan membantumu." Sander Ye buru-buru berkata, "Senior bersedia keluar." Orang misterius itu berkata, "Aku benar-benar tidak bisa pergi dari sini, tapi aku bisa memberi kamu seorang penolong." Tepat ketika Sander Ye bingung, api tiba-tiba keluar dari percikan api, dan detik berikutnya, raksasa api muncul di depan Sander Ye. Orang misterius itu berkata, "Ini adalah boneka api yang aku sempurnakan sendiri." Dari segi kekuatan,
Tidak sebaik Nona di sebelah kamu, tapi tidak lebih buruk. Funi melirik raksasa api itu dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye memandangi raksasa api itu. Raksasa api itu tingginya puluhan kaki, dengan nyala api yang menyala-nyala di matanya, terutama anggota tubuhnya, yang seperti pilar, memancarkan kekuatan ledakan. Sekilas ini sangat tidak biasa. Sander Ye buru-buru berkata, "Senior, berapa banyak prajurit api yang kamu miliki?" Orang misterius itu berkata, "Hanya satu." Sander Ye berkata, "Bisakah kamu melatih lagi?" Orang misterius itu berkata dengan suara yang serius, "Apakah menurut kamu aku menjual grosir?" Sander Ye menyeringai, dia memasukkan raksasa api itu ke dalam pagoda kecil, lalu berkata, "Aku tahu bahwa senior membantu aku demi keluarga aku. Tidak peduli apa, aku, Sander Ye, akan mengingat budi ini. Ini akan dibayar lain hari." Orang misterius itu berkata, "Kamu salah. Alasan kenapa aku membantumu kali ini murni karena kamu. Sejujurnya, kamu tidak ingin bergantung pada keluargamu untuk mengatasi kesulitan kali ini. Aku cukup terkejut. Tentu saja, yang lebih penting, memberi kamu raksasa api hanyalah hal yang sangat kecil bagi aku, jadi kamu tidak perlu mengingatnya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bagi senior, ini adalah hal yang sangat kecil, tetapi bagi junior sekarang ini adalah bantuan yang sangat besar. Tidak peduli apapun, bantuan senior akan selalu diingat oleh junior. Itu akan dibalas lain hari." Orang misterius itu berkata, "Aku berharap kamu berhasil mengatasi bencana." Sander Ye menyilangkan tinjunya dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Funi. Setelah Sander Ye dan Funi pergi, orang misterius di Mars tiba-tiba berbisik, "Apakah kamu akhirnya menemukan jalanmu yang sebenarnya? Itu tergantung apakah kamu benar-benar bisa keluar darinya." Sander Ye membawa Funi ke langit berbintang yang luas. Sander Ye melihat sekeliling lalu berkata, "Pemilik pena tahu." Tidak ada tanggapan. Sander Ye berkata, "Orang tua, aku tahu kamu dapat mendengar aku, keluarlah dan mari kita bicara." Masih tidak ada tanggapan. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, senior, kalau kamu tidak ingin bicara, lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia mengajak Funi dan pergi. Klik. Pada saat ini, suara robekan ruang dan waktu tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian, seorang pria perlahan berjalan keluar tidak jauh dari Sander Ye. Orang yang datang tak lain adalah pemilik pena Tao. Saat ini, wajah pemilik pena Tao sangat gelap. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, sudah lama tidak bertemu." Pemilik pena Tao berkata pelan, "Apakah ada yang salah?" Sander Ye berkata dengan serius, "Senior, apakah kamu lupa bahwa kita pernah membentuk aliansi sebelumnya, dan kita juga menangani sekte masa lalu bersama-sama, apakah kamu masih ingat?" Pemilik pena Tao menatapnya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Sander Ye berkata dengan serius, "Bantu aku bertarung." Pemilik pena Tao langsung menggelengkan kepalanya, tidak mau berkelahi. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Pemilik pena Tao berkata lagi, "Aku bukan preman, jadi untuk apa berkelahi?" Sander Ye berkata, "Senior, apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Doyu?" Pemilik pena Tao memandangnya tanpa berbicara. Sander Ye sedikit terdiam. Pemilik pena Tao berkata, "Kalau tidak ada lagi hal lain, aku akan pergi." Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda mengatakan bahwa kamu pasti memiliki konspirasi, jadi berkali-kali membujuk aku untuk meminta bibi aku membunuh kamu, tetapi aku sangat percaya pada senior dan menurutku kamu bukan orang seperti itu." "Tentu saja, aku sangat percaya pada senior." Pagoda kecil.
Pemilik pena Tao menatapnya, wajahnya pucat. Bersambung.